Iya. Iya, silakan duduk, silakan duduk. Ya, haleluya. Iya. Haleluya. Ada beberapa orang yang baru saya lihat ya. Salah satunya Bapak itu. Mari Pak, sini Pak. Sini Pak. Iya. Sini. Yang baru saya lihat ya. Iya. Yang hadir kemarin ada beberapa orang nggak hadir, tapi ini baru saya lihat. Iya Pak, Bapak dari mana? Maksudnya tahu di sini ada ibadah dari siapa? Dari sebagian teman-teman aja. Oh, teman-teman. Asli dari mana, Pak? Asli dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Memang dari kecil percaya Yesus? Dari sejak kurang lebih SMP lah. SMP udah percaya Yesus. Jadi Bapak tahu ada di sini ibadah dari teman-teman. Iya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya lihat ada satu lagi ibu ini ya, baru bergabung. Ya. Ya. Tapi saya baru lihat ya. Oh ya, ibu ini ibu. Oke. Ya, haleluya. Ibu, enggak, saya tanya aja. Ibu ikut ibadah saya baru ini ya? Sudah berapa kali? Ya, baru kenal ya. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Silakan, terima kasih Bu ikut bergabung dengan kami. Haleluya. Oh ya, sini Mbak. Ibu, ya, Ibu sini Ibu. Ibu sini. Ibu kok, Ibu dari mana kok ada ini? Bukan kok ada ini. Oh, turun Baswe. Oh, saya pikir dari kementerian apa gitu ya. Enggak, Ibu tahu dari sini ada ibadah dari siapa? Dari Ibu Margaret. Oh iya, Ibu nggak dipaksakan kemari? Enggak, Ibu mau sendiri kan? Iya. Nggak ada paksaan kan? Iya. Berarti Menyasar. intinya Ibu kemari tidak ada yang maksa. Enggak. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, ini CS kita tadi ketemu di jalan ya. Telah tiba ya. Layanan. Awas tuh. Ini dia, aduh, udah lama nggak jadi hamba Tuhan, aduh, ya kan? Nih tim abdi dalam, nih abdi luar. Pak, berat Pak? Enggak Pak. Kuat nggak? Biar saya angkat. Kuat. Oh, soalnya lumayan Pak, Jawa kan, bisa 300 meter ya. Udah. Itu ini bawain punya Bapak ini gantian. Gantian Bapak ini. Perlihatkan. Udah. Oke. Ya udah ayo. Ayo. Ya, kita sudah tiba ya tim metanoia. Ya. Ya, ini perjuangan kita berat kemari ya. Ya, terus kita juga kalau melaksanakan perkumpulan gini pasti ada tanggung jawabnya, makanya kita harus sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Tadi Martin bilang, terserah Bapak mau di sana, mau di sini. Yang penting Bapak harus tanggung jawab. Berarti saya ini melakukan ibadah di sini bertanggung jawab atas kalian semua. Amin. Makanya harus sungguh-sungguh. Jadi pimpinan dengan pemimpin beda. Pimpinan itu tentang kekuasaan. Pimpinan selalu berkata, biar anggotaku mati asal aku hidup. Tapi pemimpin beda. Dia selalu berkata, biarlah aku mati asal anggotaku hidup. Karena pimpinan itu bicara kekuasaan, pemimpin bicara teladan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, jadi memuji Tuhan jangan takut-takut, teriak-teriak, nggak apa-apa. Ya, siapa tahu Pak Jokowi lagi ada di kantor, dia dengar, puji Tuhan.
Haleluya. Iya, amin. Iya, jadi kita tanggung jawab ya. Iya. Oke ya. Oke, kita berdoa. Hah? Oh, ini. Iya, saya berdoa ya. Sungguh-sungguh ya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai setiap ruangan yang ada di wilayah ini. Dan kami yakin Tuhan, kalau Tuhan berdaulat, Tuhan menguasai wilayah ini, tidak ada kelompok tertentu, orang tertentu yang bisa berbuat jahat terhadap kami, karena roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Kami di sini untuk memuji menyembah Tuhan, bukan untuk berbuat nakal, berbuat jahat. Karena itu kami yakin Tuhan, Engkau pasti meridhoi, karena Engkau senang dipuji, Engkau senang disembah. Berikan roh pujian, roh penyembahan kepada semua kami, sehingga tidak ada di antara kami nanti yang hanya diam lihat-lihat saja, tapi semua aktif memuji menyembah Yesus. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya pesta anak domba Allah dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah, yang meriah. Haleluya. Oke ya. Oke ya. Kita satukan roh kita, syukuran hati kita untuk menyembah Yesus Kristus. Haleluya. Semua bernyanyi ya. Ini lagu sudah sering kita dengar ya. Rohmu yang hidup. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Lalu kita katakan
ku buka hati. Ku buka hati. Lebar-lebar. Serahkan hidupmu kepada Kristus. Dia yang sanggup menolong kau. Percaya dalam seluruh hidupku di atasmu menyembah. Ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah. Haleluya, haleluya, Yesus haleluya. Hosana bagimu Tuhan, dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, Yesus haleluya, haleluya. Jesus, glory bagimu Tuhan, glory bagimu, layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan Engkau Yesus, Yesus, glory, 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 glory bagimu, glory bagimu, Yesus, Jesus, haleluya, Yesus, kami menyembahmu, kami memujimu, sebab Engkau kudus, sebab Engkau mulia, sebab Engkau agung, Yesus, glory bagimu, glory bagimu, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, glory bagimu, Yesus, haleluya, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau raja, aku saja akan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau rajaku
Kau rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, dimuliakan dengan sungguh-sungguh. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Coba Anda bisa ekspresikan ya. Kalau kalian ketemu dengan presiden aja ekspresinya luar biasa. Ya, ini ketemu dengan Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Amin. Harus diekspresikan. Ya kan? Jadi ku tinggikan, ku muliakan Yesus Tuhan. Jangan Yesus Tuhan, Yesus jangan. Karena dia di hati, bahasanya dia tertinggi ya. Kalian ekspresikan supaya kalian bisa pulang membawa kedamaian, ketenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, ekspresikan ya. Oke. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Dimuliakan. Dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan. Amin. 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 Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami yang diberkati lewat pujian firman. Amin. Tapi nanti minggu depan ketika kita penyembahan, suara itu harus keluar, menandakan kita punya tindakan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tanpa tindakan semuanya tidak ada apa-apanya. Ketika kita bertindak, memperkatakannya, itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Kita mau memuji Tuhan. Ya. Ku masuki gerbangnya. 1, 2, 3 ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab jadi rahmatku. Ku masuki
memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hatiku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada dirangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tadaku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tadaku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebab jadi rangkanku. Ku bersuka sebab jadi rangkanku. Ku bersuka sebab jadi rangkanku. Yes, haleluya. 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 Tuhan, amin. Amin. Lewat pujian kita dikuatkan. Ya. Ya, lewat pujian kita dapat kembali memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Bila roh Allah, bila roh Allah ada. Roh Allah ada di dalam. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti yang menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti yang menari. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti yang menari. Ayo menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti yang menari. Saudara, kalau kita tidak gerakkan, bagaimana mungkin setiap masalah kita itu pergi dari kita, ya kan? Ketika kita bersuka cita kepada Tuhan Yesus, ya masalah itu pasti dikikis. Haleluya. Lewat pujian, ada kekuatan yang baru. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat satu tiga. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat satu dua tiga. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat satu dua tiga. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat
Haleluya. 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 Kita masuk dalam firman Tuhan. Amin. Kita nyanyikan Ku Pandang Wajahmu. 1, 2, 3. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, Amin. ku dapat jalani hidup ini tanpa itu di dalamnya, di dalamku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini tanpa Tuhan yang di dalamku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada harapan selain di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada harapan, karena Dia jaminan bagi kami. Sebab langit berlalu, bumi berlalu, firman-Nya tinggal tetap. Dan semua akan binasa, tapi Yesus kekal selama-lamanya. Barang siapa di dalam Dia, pasti memperoleh hidup yang kekal.
Urapi lidah mulut bibir hambamu, supaya ucapan-ucapan yang kusampaikan memberkati semua mereka yang hadir hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus, aku berdoa biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal mengalir limpah atas semua kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang hidupnya sengsara tetapi bahagia. Karena yang kami butuhkan adalah kebahagiaan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat apapun yang cobain mengganggu, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kalau ada niat-niat orang jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami di sini hanya ingin memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kami mengganggu apapun dan siapapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Ya. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Ya, haleluya. Ya. Haleluya. Ada beberapa orang yang baru saya lihat ya. Salah satunya Bapak itu. Mari Pak, sini Pak. Sini Pak. Iya. Sini. Yang baru saya lihat ya. Iya. Yang hadir kemarin ada beberapa orang nggak hadir, tapi ini baru saya lihat. Iya Pak, Bapak dari mana? Maksudnya tahu di sini ada ibadah dari siapa? Dari sebagian teman-teman aja. Oh, teman-teman. Asli dari mana Pak? Asli dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Memang dari kecil percaya Yesus? Dari sejak kurang lebih SMP lah. SMP udah percaya Yesus. Jadi Bapak tahu ada di sini ibadah dari teman-teman. Iya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya lihat ada satu lagi ibu ini ya, baru bergabung. Ya. Ya. Tapi saya baru lihat ya. Oh ya, ibu ini ibu. Oke. Ya, haleluya. Ibu, enggak, saya tanya aja, ibu ikut ibadah saya baru ini ya? Sudah berapa kali? Ya, baru kenal ya? Iya, ya, puji Tuhan ya. Oke, silakan, terima kasih Bu ikut bergabung dengan kami. Haleluya. Oh ya, sini Mbak. Ibu, ya, Ibu sini Ibu. Ibu sini ya. Ibu kok, Ibu dari mana kok ada ini? Bukan kok ada ini. Oh, turun busway. Oh, saya pikir dari kementerian apa gitu ya. Enggak, Ibu tahu dari sini ada ibadah dari siapa? Dari Ibu Margaret. Oh iya, Ibu nggak dipaksakan kemari? Enggak, Ibu mau sendiri kan? Iya. Nggak ada paksaan kan? Iya. Berarti Menyasar. intinya Ibu kemari tidak ada yang maksa. Enggak. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, ini CS kita tadi ketemu di jalan ya. Haleluya. Iya. Haleluya ya. Iya, jadi Saudara Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus tanyakan demikian? Supaya nanti tidak ada ya fitnahan-fitnahan. Katanya kita paksa-paksa orang. Enggak ya. Apalagi Ibu tadi sudah jelaskan cara berpakaian itu bukan orang Kristen kan. Jadi kita harus tanya ya. Sehingga tidak ada yang bisa menjebak kita. Oh, paksa-paksa orang. Enggak ya, kita nggak ada paksa orang ya. Ada 2 orang baru lulus sekolah ini. Kesaksian. Oh, baru lulus sekolah. Oh ya, nanti gampang itu ya. Haleluya. Iya, iya Pak. Lulus sekolah apa? Hah? Oh ya udah, itu nggak usah ceritain. Oh itu lain, nanti ngobrol berdua aja. Haleluya. Iya. Saudara, jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan memasukkan jiwa ke api neraka. Amin. Itulah Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, ya, saya akan sampaikan ya firman Tuhan. Ya, nah dia katanya minta
disampaikan apa itu Roh Kudus. Ya. Jadi, oh gitu ya, ya oke ya. Jadi saudara, ini ada sesuatu yang unik ya, yang kita harus berpikir ya. Kita harus berpikir ya. Sebab itu, Matius 12 ya, ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia di sini mengacu ke Yesus ya. Ya, karena hurufnya huruf besar semua. Ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, saya akan bacakan di ayat yang lain. Ya, saya akan bacakan di ayat yang lain ya. Tadi dari Matius, sekarang dari Lukas ya. Saya akan bacakan ya. Di Lukas pasal 12 ayat 32 ya. Lukas 12 ayat 32 ya. Puji Tuhan ya. Saudara, mungkin dalam 2-3 minggu inilah kalian semua dapat Alkitab ya. Tapi betul-betul dibaca ya. Haleluya. Ada yang senyum-senyum, aduh. Oh, semua lengkap ya. Lengkap ya. Doakan dalam ya sebulan inilah, karena dalam perjalanan itu kadang-kadang Tiki ini ada masalah-masalah. Jadi ya, oke ya. Saya akan bacakan ya. Di ayat selanjutnya dikatakan yang tadi sama dengan dia ya. Iya. Haleluya. Tadi dari Lukas 12 ya. Ayat 32 ya. Tadi dari Matius 12. Matius 12 ayat berapa tadi? 31. Ya. Ayat 31 sampai 32 ya. Sekarang kita baca dari Lukas 12 ayat 10. Ini HP saya ada masalah ini. Harusnya langsung dia bisa. Lukas 12 ayat 10 ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ini mengacu ke Yesus. Besar semua hurufnya ya. Ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Wah, ini siapa ini Roh Kudus ini kok sampai seperti itu ya? Kok menghujat Yesus kok masih diampuni? Melawan Yesus, menentang Yesus diampuni. Kok menentang Roh Kudus nggak diampuni ya? Markus 3 ayat 29, satu ayat lagi ya. Markus 3 ayat 29 ya. Markus 3 ayat 29. Saya akan bacakan ya. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Selama-lamanya loh. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Wih. Ngeri ya. Saudara, kalau kita bicara Roh Kudus ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda satu sama lain ya. Ada yang mengatakan ya Roh Kudus itu memang Allah itu sendiri ya. Dia maha kuasa ya. Tetapi ketika kita ya melakukan mujizat ya dengan kuasa Roh Kudus, banyak orang yang bilang, wah, ini bukan dari Tuhan gitu ya. Ini fitnahan-fitnahan seperti ini kadang-kadang muncul ya. Kalau kita dalam doa terus berbahasa roh, wah ini bahasa dibuat-buat gitu ya. Padahal jelas ya, kalau kita baca di 1 Korintus 14, di situ dikatakan, nanti baru kembali ke sini ya. 1 Korintus 14 ya, ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia
Iya, jadi saudara jelas di sini ya. Di 1 Korintus 14 ayat 2 bahasa roh itu ada. Tapi saya tidak menjelaskan itu dulu hari ini. Saya akan menjelaskan ayat yang tadi, yang dari Matius 12 tadi ya. Matius 12. Ya. Lukas 12 ya. Ayat 10. Setiap yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya. Saudara, kenapa menghujat Roh Kudus kok nggak diampuni? Kok menghujat Yesus bisa diampuni? Kira-kira kenapa? Kira-kira orang-orang yang ada di kolong ini masih suka berpikir apa suka tidur? Kalau suka tidur, saya cara khotbah lain. Seperti yang biasa waktu di situ. Tuhan kita dahsyat, Allah yang ajaib. Dia akan melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup. Karena itu jangan gentar, jangan takut. Oh, Dia adalah Tuhan yang sanggup. Tapi kalau mau berpikir, ya saya khotbahnya mengajak saudara berpikir. Tapi ada beberapa orang di sini yang menantang saya untuk khotbah mengajak mereka berpikir selama beberapa minggu ini. Haleluya. Oke? Mau berpikir? Amin. Kalau Anda nggak mau berpikir, ya, Anda itu tidak mensyukuri pikiran yang Tuhan kasih. Haleluya. Jadi saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ya, kalian percaya nggak? Roh Kudus itu Roh Allah, Tuhan itu sendiri. Percaya. Tapi kenapa menghujat Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus nggak diampuni? Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya mulai aja berpikir ya. Saudara, ini ayat ini ya ditulis atau diilhamkan kepada penulisnya ya sebelum Yesus bangkit dari kematian. Dia gelarnya anak manusia. Anak manusia tadi datang ke bumi untuk apa? Untuk menebus. Jangan menebus dosa manusia ya. Kalau menebus dosa manusia, nanti dosanya ditebus, manusianya enggak. Menebus manusia berdosa, bukan menebus dosa manusia. Haleluya. Tapi menebus manusia berdosa. Jadi manusia yang berdosa tadi, yang harusnya diikat oleh dosa, yang harusnya terus berjalan ke api neraka, datang Yesus, ditebus manusia tadi. Haleluya. Sehingga manusia tadi tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Tuhan. Kalian hamba Tuhan atau hamba dosa? Ya, kita semua ini hamba Tuhan. Amin. Ya, jadi bukan harus gelar pendeta, penginjil baru hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Karena kalau kalian bilang kalian bukan hamba Tuhan, berarti kalian tuannya Tuhan. Oh, ngeri itu. Pak, tapi saya sering jatuh dalam dosa. Bukan berarti kalian hamba dosa. Haleluya. Tetap kalian harus kembali. Jati diri Anda adalah hamba Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, harus tetap kembali. Ya, kepada jati diri kita adalah hamba Tuhan. Jadi kenapa di sini ayatnya mengatakan, ya, kalau kita menghujat anak manusia atau melawan anak manusia, menentang anak manusia diampuni, menentang Yesus diampuni, tapi menentang Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa? Ya, jadi saudara, Yesus datang ke muka bumi ini memang dia untuk menebus manusia berdosa alias menyelamatkan manusia. Jadi nggak mungkin dong, ya, setiap dia dihujat manusia, mati kau. Dihujat manusia, mati kau. Nggak mungkin. Karena dia datang untuk menyelamatkan manusia. Haleluya.
Jadi anak manusia itu bukan seperti Tuhan yang dikenal orang tukang azab. Dikit-dikit azab, dikit-dikit azab. Bukan. Dia datang ke bumi itu pada waktu itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Yang percaya katakan amin. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Untuk menyelamatkan. Ya. Saudara, saya mau kasih bukti bahwa dia tetap mengampuni orang-orang yang menghujat dia. Waktu di atas kayu salib. Haleluya. Siapa-siapa yang menghujat dia? Sebelah kiri. Penjahat sebelah kiri. Apa katanya? Kalau kau anak Allah, selamatkan dirimu. Katanya kau Mesias, anak Allah, selamatkan dirimu. Terus siapa lagi yang menghujat Yesus? Ahli-ahli Taurat. Siapa lagi? Orang-orang Farisi. Siapa lagi? Orang-orang Saduki. Yang di Golgota yang paling nyata siapa? Serdadu Romawi. Haleluya. Serdadu Romawi bilang, hei, kau ngaku-ngaku anak Allah, coba selamatkan dirimu. Haleluya. 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 Yesus di Golgota diapain? Telapak tangannya 2 dipantek dengan, telapak kakinya dipantek dengan, kepalanya dikasih mahkota duri. Haleluya. Punggungnya dicambuk. Saudara harus begini ngajarnya. Jangan saudara pikir ini enteng, supaya Anda tahu artinya nanti. Waktu di belakangnya diapain? Dicambuk. Berapa kali? 39 kali. Luar biasa dia ya. Haleluya. Cambuknya itu saudara bukan cambuk biasa. Iya, cambuknya itu ada kayak pancing begini. Kalau mencambuk dia akan menarik daging. Setiap dicambuk dagingnya ikut. Dagingnya ikut. Itu sebabnya ada ayat berkata, dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Itu bilur-bilur Yesus itu ya. Saudara, sudah begitu dia dicaci maki oleh Serdadu Romawi. Apakah yang dilakukan Yesus setelah dia disiksa, dicaci maki? Apa yang dia katakan? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Paham sampai di sini? Seandainya waktu dia datang ke bumi mengambil rupa manusia, walaupun dia Allah, ya, dia tidak mau dihujat, maka semua orang yang ada di wilayah Roma itu dan semua orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat, orang Farisi, semua mereka pasti dihukum. Haleluya. Sekarang saya mau bertanya, ketika Yesus disalib, terus dia dikasih mahkota duri, dipantek tangan kanan, tangan kirinya dengan paku, kaki kiri, kaki kanannya dengan paku, dan dicambuki dengan cambuk berduri, ditombak dengan tombak besi, lambungnya. Terus dia mengatakan, ampunilah mereka. Menurut saudara, keyakinan saudara, diampuni nggak mereka? Ampuni. Ini yakin nggak ini? Yakin ya? Alasannya apa, Bu, diampuni, Bu? Sini, Bu. Sini. Ini juga dari dulu, Ibu, sebelum Kristen apa, Bu? Islam. Islam, ya udah nggak usah. Bukan. Bukan. Yang mau ditanya ini. Iya. Tadi waktu Yesus bilang ampunilah mereka. Kira-kira diampuni nggak? Diampuni. Alasan Ibu? Ibu karena dia Tuhan yang kuasa. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Nggak mungkin dong Tuhan yang Maha Kuasa nggak bisa mengampuni. Tapi pertanyaannya, apa semua orang yang menghina, menista, menyiksa dia diampuni? Tidak. Jadi waktu dia berkata ampunilah mereka, artinya
jikalau mereka pada waktu itu mereka sadar bahwa mereka melakukan sesuatu yang jahat. Haleluya. Makanya Yesus bilang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya ada di antara mereka yang tahu bahwa menganiaya orang, menyiksa orang, membunuh orang berdosa, mereka tahu nggak apa yang mereka perbuat? Ulangi lagi. Tadi kan doa Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang diampuni adalah orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu apa yang mereka lah. Nah sekarang ini, kalau kalian tidak tahu mencuri dosa, terus Anda mencuri berdosa? Enggak. Karena tidak tahu. Tapi kalau tahu boleh nggak? Kalau tahu mencuri dosa, tetap mencuri dosa nggak? Dosa, ya. Makanya saudara, di hukum positif kita juga di negara ini, kalau ada undang-undang itu nggak langsung diterapkan. Contoh uji emisi, sampai sekarang itu masih banyak yang dinasihati dulu. Nanti tiba hari hanya baru ditindak. Jadi kenapa ada dosa? Karena ada undang-undang di dalam Alkitab, yaitu hukum Taurat, ya. Iya, baru manusia mengenal dosa. Haleluya. Jadi pertanyaannya lagi ya. Tadi kan doa Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, kira-kira semua orang Yahudi itu tahu nggak membunuh itu dosa? Tahu. Tahu kan? Tahu kan? Tahu nggak mereka mencaci maki itu dosa? Tahu. Oke lah, mereka nggak percaya bahwa Yesus Tuhan, nggak ada masalah. Tapi tahu nggak mereka bahwa menyiksa orang dosa? Tahu kan? Apakah Yesus disiksa karena mencuri? Apakah Yesus disiksa karena merampok? Karena berzina? Tidak. Karena Mahkamah Agama pun tidak membuktikan bahwa dia ada salah. Herodes balikkan ke Pilatus, saya nggak sanggup, dia nggak ada salah. Pilatus balikkan ke Herodes. Haleluya. Akhirnya balikkan lagi Pilatus. Karena memang nggak ada salahnya. Haleluya. Tetapi karena Pilatus takut dengan banyaknya orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus sempat mau bela nggak? Sempat. Kita ini kan mau Paskah, di hari Paskah biasanya ada yang yang dibebaskan Barsabas atau Yesus. Mereka bilang ya Barnabas, ya. Jadi saudara, padahal Barnabas tadi dia disalib karena apa? Penjahat besar, ya. Jadi saudara, hukuman salib itu hanya berlaku bagi penjahat besar yang sudah nggak bisa lagi, ya. Pasal-pasalnya udah bertumpuk, ya. Macam baru-baru ini banyak kena hukuman mati kan? Haleluya. Nah, tapi hukuman mati kita bukan disalib, tapi ditembak. Tapi di Amerika kenapa di Indonesia nggak di listrik? Suka mati PLN. Jadi karena kalau hukum mati itu saudara, pas di listrik ini tiba-tiba PLN mati nggak boleh diulang. Hidup. Makanya kalau menurut undang-undang itu nembak harus 1 kali aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi nggak tahu ada yang berapa kali karena di Nusa Kambangan kan nggak ada yang lihat. Iya kan? Tapi undang-undangnya itu harus 1 kali pas jidatnya. Karena hukuman mati itu sebenarnya bukan untuk menyiksa, tapi hukuman mati itu untuk membuat yang lain jerah, tidak melakukan hal yang
hal yang sama. Jadi ada hukuman mati pada waktu zaman Yesus, yaitu hukuman mati di salib. Barnabas disalib, wajar nggak? Wajar, karena dia perampok kelas berat. Tapi Yesus, wajar nggak disalib? Ayo dong, berpikir dong. Enggak ya? Tapi kenapa kok dia disalib? Haleluya. 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 Tapi yang nyalib tahu nggak bahwa dia mati supaya manusia ini tertebus dosanya? Nggak tahu. Makanya Imam Kayafas bilang begini, lebih baik satu orang ini mati supaya semua manusia ini selamat. Dia nggak tahu dia sedang bernubuat. Haleluya. Nah, kembali ke tadi ya. Sudah? Kan Yesus bilang, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Nah, sekarang kira-kira diampuni nggak? Diampuni. Alasannya? Oh, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Iya, imam kepala tahu, ahli Taurat tahu. Haleluya. Bahkan Pilatus tahu. Isinya sudah nasihati, aku mimpi. Jangan. Ini orang kudus. Paham sampai di sini? Saya tidak membahas lebih dalam, karena kalau lebih dalam nanti saya akan menghakimi Pilatus, akan menghakimi ini dan seterusnya. Iya kan? Tapi dari doa Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. 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 Imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, tahu nggak Yesus ini sebenarnya adalah, oke lah, nggak usahlah sampai ke Tuhan. Tahu nggak mereka ini bahwa Yesus adalah Mesias yang datang, yang datang dari sorga? Tahu nggak kira-kira? Nggak percaya ya? Hah? Oh, manusia anak tukang kayu. Siapa di sini yang hanya percaya Yesus sebagai anak tukang kayu? Enggak, kan tadi siapa di sini yang hanya percaya bahwa Yesus anak tukang kayu? Siapa di sini yang hanya percaya bahwa Yesus nabi? Ya. Saya dulu waktu saya beragama Islam, saya percaya Yesus nabi. Tapi saya nggak percaya bahwa Yesus Tuhan Allah. Nah, ini bedanya. Haleluya. Jadi kalau kau hanya memuji-muji Yesus, semua bisa orang memuji Yesus. Karena memuji manusia juga boleh. Ibu cantik dia, ibu cantik boleh. Haleluya. Iyalah, maksudnya ini contoh. Tapi kalau saya menyembah dia tidak boleh. Jadi kalau hanya bisa memuji Yesus, semua orang bisa. Tetapi yang Tuhan mau, kau menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mulai masuk dalam pribadi Roh Kudus ini. Siapa sebenarnya? Kok sampai menghujat dia kok nggak diampuni? Haleluya. Saya akan baca ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Rohnya besar dan rohnya kecil. Oke? Yang menyembah dia harus menyembah dalam roh. Rohnya besar roh Allah, rohnya kecil roh manusia. Ya? Nggak mungkin roh setan ya. Setan itu memang nggak akan mau dia ya bertobat ya. Kalaupun bertobat, kira-kira diterima nggak setan? Enggak ya? Iya. Haleluya. Jadi saudara, kenapa sampai menghujat Roh Kudus ini tidak diampuni? Haleluya. Karena Roh Kudus itu, itulah Allah itu. Itulah roh Allah itu. Kalau roh Allah itu saudara, ya, dia tidak, Kalau roh Allah itu
saudaraku yang saya kasih dihujat, itu kalian nggak akan diampuni. Haleluya. Haleluya. Tahu baru-baru ini ada orang yang membuat eksperimen, taruh Alkitab di pantat. Saya akan mati 1 bulan ini. Tahu? Siapa? Akhirnya mati bener, tahu? Di Indonesia loh. Nah, YouTube-nya banyak, YouTube-nya beredar. Itu ya, Agustan katanya. Itu masih Alkitab loh. Alkitab loh. Ya, jadi saudara, kita nggak boleh menghujat Allah. Amin. Nggak boleh menghujat roh Allah atau Allah itu sendiri. Karena Allah itu roh. Haleluya. Atau bagaimana dengan Yesus? Saya akan baca ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Oke. Lukas 1 ayat 35. Siapa yang buka Alkitab coba baca. Inilah firman Tuhan, Lukas 1 ayat 35. Dan malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Iya. Anak Allah. Jadi saudara, ketika malaikat datang ke Maria, malaikat bilang akan mengandung. Tapi apa kata Maria? Saya harus apa dulu nih ya? Mau tahu saya siapa sih sebenarnya di sini yang belum begitu dalam pingin paham firman, yang hanya mau khotbahnya. Saudara-saudara, Tuhan kita dahsyat, ajaib, luar biasa, Dia Maha Kuasa. Waduh, macam-macam. Ya, haleluya. Karena ada orang yang maunya begitu. Tapi ada orang yang sudah naik levelnya. Haleluya. Haleluya. Dia pingin paham lagi. Kayak kemarin ya, si khotbah di salah satu gereja, dia bilang ini dalam ajarannya ini. Nah, kemarin juga si Martin bilang, wah ini makin dalam lagi ajaran di sini ya, kan gitu ya. Nah, jadi apa ya? Tadi ya, ini jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi Roh Kudus turun atasmu. Ya. Jadi saudara, yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan sperma. Iya, itu juga bukan sel telur. Tidak ada hasil hubungan suami istri. Karena dia belum pernah berhubungan suami istri. Makanya dia bilang, bagaimana mungkin Roh Kudus akan turun atasmu. Haleluya. Haleluya. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Apa bedanya Roh Kudus dengan kuasa Allah? Iya, tadi sudah dijawab dia ya. Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan kuasa itu bukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa itu adalah kekuatan yang ada di dalam Allah, di dalam Tuhan. Ya, itulah kuasa. Haleluya. Haleluya. Iya, makanya di sini dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bukan Roh Kudus yang menjadi daging. Bukan. Tapi Roh Kudus akan menaunginya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, haleluya, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Kenapa dia disebut kudus?
Bukan, Yesus tadi kenapa disebut kudus? Karena bukan dari persubuhan. Kalian ini kenapa kalian berdosa? Iya. Haleluya. Banyak orang yang nggak percaya ya. Oh, masa Adam dan Hawa yang berbuat dosa kok kita menanggungnya? Saya akan kasih sederhana ya, contoh ya. Kalau ada suami istri berbuat salah, ya, terus dihukum oleh negara, dibuang ke sebuah pulau yang tidak ada manusia dan beranak pinak di sana, apakah anak-anaknya tidak menanggung akibatnya? Menanggung. Seandainya Adam dan Hawa tidak berbuat dosa dan Adam dan Hawa bisa melahirkan anak, Hawa bisa melahirkan anak di Eden, kalian semua ada di sana. Amin. Pasti. Pasti. Kita berusaha masuk sana sekarang. Bukan, maksud saya kalau Adam dan Hawa pada waktu itu tidak berbuat dosa, paham sampai di sini? Ngerti? Nah, umpama bisa beranak pinak, kita kan nggak tahu kalau di Eden bisa beranak pinak, kita nggak ngerti karena nggak dicatat di Alkitab. Umpama dia bisa beranak pinak di sana, berarti kita semua ini ada di Eden. Nah, sekarang karena Adam dan Hawa kita nanggung akibatnya nggak? Nanggung. Haleluya. Haleluya. Tapi boleh nggak kita protes kepada Adam dan Hawa? Hah? Iya, boleh nggak? Boleh. Iya. Makanya saudara kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 45 sampai seterusnya, di situ dikatakan ada yang pertama, Adam yang pertama, ya. Di situ adalah, coba kita baca ya. Ya. 1 Korintus ya. Pasal 15 ya. Ayat 4 mulai dari 45 ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir yaitu roh yang menghidupkan. Ini bicara Yesus Kristus kalau kita baca. Kenapa di ayat 47 manusia pertama berasal dari debu, tanah dan sifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ini bicara tentang Yesus. Jadi saudara, kita ini nggak punya hak seharusnya untuk tuntut Adam juga. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesaikan. Lewat siapa? Lewat Yesus. Ah, sekarang tinggal keputusan kita mau ikut Yesus atau enggak. Kalau kita ikut Yesus, selesai semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Selesai semua. Ya, selesai semua. Karena Tuhan itu maha adil. Dia selesaikan ya. Ah, tadi kita kembali ke tadi ya. Kembali ke tadi ya. Lukas 1 ya. Ayat 35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Banyak orang-orang yang di luar sana yang nggak paham Alkitab mengatakan Tuhan kita ini katanya najis karena keluar dari itunya wanita. Roh Kudus tidak pernah keluar dari situ. Roh Kudus tidak pernah keluar dari situ. Haleluya. Di situ dikatakan Roh Kudus turun atasmu kan, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Haleluya. Haleluya. Dan anak yang kau lahirkan itu kudus. Bukan roh Allah itu yang jadi anak terus lahir. Haleluya. Haleluya. Terus bagaimana dengan Yesus ini? Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Ini dalam saudara. Dalam nih. Ya. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa kita percaya Yesus ini Tuhan?
Nah, oke ya. Iya, kita akan baca ya. Iya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Nah, mulai dari ayat pertama ya. Yohanes 1 ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu. Ada yang kayaknya sudah takut menyebut Allah ya. Harus Tuhan ya. Biar saya ganti mulut saya jadi Tuhan nih ngomongnya. Ya, jadi saudara nggak usah saudara membuat masalah-masalah yang nggak penting ya. Mau Gusti kek, mau Tuhan kek, nggak ada masalah ya. Nah, jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa firman itu dikatakan Tuhan? Awal penciptaan kan Berfirman. Iya. Ah, sini. Sini. Kenapa firman itu dikatakan Tuhan sini? Ya, kenapa firman itu dikatakan Tuhan itu? Ah. Kenapa firman dikatakan Tuhan Allah? Kenapa kalau Allah? kita baca dari awal kitab Kejadian, semua Tuhan tuh Bapak melakukan pekerjaannya dengan firman. Ah. Berfirmanlah Tuhan hari Ya. pertama jadi. Ya. Terus berfirman kecuali manusia dibentuk dengan tangannya sendiri. Ya. Tidak dibentuk dengan ucapan firman. Ya. Makanya Tuhan itu adalah firman. Oh ya. Jadi jadilah semuanya. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, jadi Allah itu memiliki apa yang ada dalam diri Allah? Roh dan firman. Ya. Jadi kenapa firman Allah dikatakan Allah? Ya karena dia di dalam Allah itu sendiri. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini perkataan saya. Apa nggak boleh saya bilang ini adalah lubis juga, perkataan lubis? Boleh. Ini roh saya, apa nggak boleh saya bilang ini roh lubis juga? Boleh. Haleluya. Haleluya. Ah, jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman tidak bisa terpisah dengan Allah. Dia harus bersama-sama dengan Allah. Karena Allah itu punya roh, punya firman. Ah, saudara, saya akan baca ya. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Firman tadi. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Nah, sampai di ayat 14, orang kebingungan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, jadi orang bingung. Firman jadi, wah, bingung. Ah, kan dia jadi manusia. Berarti Allah beda, firman tadi udah jadi manusia beda. Ah, makanya kalau baca Alkitab itu jangan lepas dari konteks. Dari awal, dia bacanya harus begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, baru ayat 14-nya. Ya, firman tadi yang bersama-sama dengan Allah, ya, firman itu menjadi manusia, tapi tetap bersama-sama dengan Allah, tidak terpisah dengan Allah. Haleluya. Makanya Yesus dikatakan Allah karena dia kepenuhan Allah, kepenuhan roh dan kepenuhan Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang saya kasih bahasa ya. Saya kasih bahasa ya. Allah Yesus bukan? Yesus. Tapi kan Allah roh, Bu. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak, sini ini. Sini Pak.
Sini Pak, sini. Ini luar biasa ya. Kalau piara jenggot bisa bagus. Tadi Pak, Ya. gimana tadi yang saya tanya ke Bapak apa tadi? Masih ingat? Roh Yesus itu apa Allah itu sendiri? Iya. Allah itu Yesus atau bukan? Ya, Ya. karena nama yang diberikan kepada Yesus adalah nama Bapa itu sendiri. Iya, tapi kan Allah itu roh. Iya. Yesus itu kan fisik. Fisik kan dia itu kan firman yang sudah menjadi daging tadi di ayat 14. Iya. Tapi tetap Dia bersama-sama. tetap sama dengan Allah. Iya, berikan sorak-sorai buat 100% Allah, 100% manusia. Iya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah berfirman, jadilah bumi. Allah berfirman, jadilah lah. Apakah langit itu Allah? Apakah bumi itu tuh Allah? Kenapa? Kenapa? Kenapa di Yohanes 1 ayat 14 ini firman itu Allah? Karena tadi saya bilang Tuhan Allah menciptakan langit bumi juga dengan firman-Nya. Apa bedanya bumi dengan Yohanes 1 ayat 14? Firman menjadi manusia. Kalau bumi kan diciptakan dengan sementara Yesus itu adalah Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Bedanya gini, ketika Allah berfirman jadi bumi, Allah tidak bersama bumi itu. Dia terpisah dengan bumi. Tetapi di Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, Allah tetap bersama-sama firman-Nya. Makanya Yesus itu dikatakan Allah karena dia tetap bersama-sama dengan Allah, tidak bisa terpisah dengan Allah, dia kepenuhan Allah. Karena itulah kita percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi sekarang menghujat Yesus diampuni nggak? Tidak, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hati-hati jangan menghujat Yesus lagi. Dulu ya, karena dulu dia datang untuk mengampuni. Sekarang dia nanti datang untuk mengampuni atau untuk apa? Menghakimi. Hati-hati. Hati-hati kalian. Haleluya. 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 Jadi dulu menghujat Yesus diampuni, sekarang tidak. Karena dia bersama-sama dengan Allah. Iya, berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita yang dahsyat. Karena dia akan datang untuk menghakimi. Haleluya. Sekarang gini, orang yang tadi menghujat Yesus nih, terus Yesus datang di atas awan-awan. Ya, terus dia bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya, diampuni nggak? Hah? Telat. Oke, itu untuk pelajaran yang besok ya. Haleluya. Kita tuntaskan ini dulu ya sebentar, 10 menit ke depan ya. Jadi biar kita tahu bahwa Yesus itu Allah. Allah itu roh. Ya, Allah bukan Yesus karena Yesus ada fisik, Allah roh. Tapi Yesus dikatakan Allah karena firman Allah dan roh Allah bersama-sama. Firman Allah itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Waktu firman menjadi manusia, apakah firman itu berubah? Nah, waktu firman menjadi manusia, firman itu yang di dalam diri Allah berubah nggak? Tidak. Tetap dia maha kuasa. Makanya kita orang Kristen percaya bahwa Yesus manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena walaupun firman menjadi manusia, firman yang di dalam diri Allah tetap maha kuasa. Haleluya. Tapi Yesus yang fisik, dia membatasi dirinya. Makanya kita baca ya,
Iya, merendahkan diri ya. Oke, itu ada Pak di Filipi ya Pak. Kita baca di Kolose Pak ya. Ini 2 ayat 3 ayat lagi ya. Kolose 1 ayat 19. Siapa? Ibu bisa baca kenceng Bu? Suaranya Bu, kenceng Bu. Kita harus bisa jelaskan saudara kepada teman-teman kita. Kolose 1 ayat Contoh. Inilah firman Tuhan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Jadi seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Terus Kolose 2. Kolose 2 ayat yang ke-9. Ini Yesus, dianya ini Yesus ya. Kolose 2 ayat 9 Bu. Sebab di dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah, dan kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari seluruh. Iya, oke. Ayat 9 aja. Sebab di dalam dialah berdiam seluruh keilahian. Iya, nggak apa-apa. Di Ibu ini bahasa Indonesia sehari-hari. Iya, betul. Di dalam dia seluruh kepenuhan keilahian itu. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saya mau tanya ya. Tuhan Allah menciptakan langit dengan apa? Dengan firman. Yesus ini tadi kenapa dia jadi daging? Karena Dia mau mengajarkan kepada Bukan itu pertanyaannya. Tuhan Allah menciptakan langit bumi dengan firman. Apa bedanya dengan Yesus? Firman itu juga menjadi manusia. Apa bedanya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bedanya Yesus sang firman itu sendiri. Sedangkan bumi bukan sang firman. Haleluya. 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 Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kalian harus mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Apalagi yang baru-baru ya. Sebanyak yang baru-baru, Ibu tadi baru datang. Coba Ibu sini Bu. Sini bentar Bu. Ibu kira-kira paham nggak yang saya sampaikan? Sini Bu. Ya, Ibu kira-kira yang saya sampaikan tadi paham nggak Bu? Mana tadi apa saya? Satu lagi ya. Hah? Lah. Oh ini dia. Ya. Sini Bu, sebentar Bu. Ya. Karena kan tadi Ibu ini bilang dia datang kemari nggak ada yang paksa, dia mau sendiri. Terus dia dengar. Boleh dong dengar? boleh, nggak dilarang. Iya, masuk ada orang datang. Lu ngapain dengar-dengar? Nggak mungkin dong, nggak boleh ya. Iya, orang apa aja boleh kemari ya. Iya, Ibu tadi sudah mendengar apa yang saya sampaikan, paham nggak kira-kira? Sedikit. Sedikit ya? Iya. Iya. Oh sedikit. Yang Ibu pahami gimana? Sedikit itu gimana? Ya sepahami saya emang Yesus itu penebus dosa. Oh Yesus penebus dosa. Iya, manusia. Luar biasa ya. Yesus penebus dosa. Iya. Penebus manusia berdosa ya. Iya. Iya. Jangan dosanya aja ditebus, manusianya enggak ya. Manusia berdosa supaya apa Bu? Manusia berdosa kenapa harus ditebus Bu? Iya. Biar bebas dari dosanya, biar bisa mengampuni. Oh iya, biar bebas dari dosanya, bisa mengampuni orang lain. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Kita apresiasi ya, karena Ibu ini kan baru ya, luar biasa ya. Dia sudah yakin bahwa Yesus datang untuk mengampuni ya. Saudara, kalau mengucap Roh Kudus nggak diampuni. Haleluya. Contohnya dong. Oh contoh. Besok ya contoh. Kesalahan, ternyata itu mengucap Roh Kudus. Oh iya. Contohnya besok ya, saya kasih ya. Besok ingatkan ya. Contohnya, soalnya
Kamu dengar? Iya. Jadi begini ya. Contohnya menghujat Roh Kudus itu seperti apa ya? Sekarang begini. Yesus waktu itu di Matius 12 dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya, membangkitkan orang mati, macam-macam mukjizat. Tetapi apa kata orang Yahudi? Yesus membuat mukjizat dengan bel. Itu sudah menghujat Roh Kudus. Makanya hati-hati. Hati-hati saudara kalau misalnya ada orang ya yang melakukan mukjizat, jangan langsung hakimi. Lihat aja udah nggak apa-apa. Saya ketemu ada orang Madura di situ. Siapa saksinya waktu itu ya? Si Yopi sama siapa lagi? Martin ada nggak? Ada. Bapak ini ada. Saya lihat langsung. Di situ tuh, di jalan raya. Terus, dia mau cakar saya. Dia mau cakar. Terus saya bilang, siapa kau? Dia kasih tahu nama roh leluhurnya ya. Dalam nama Yesus, api. Akhirnya dia kalah. Terus saya tanya, apa yang kamu rasakan? Lega Pak. Terus Bapak ini melihat. Terus Bapak ini bilang, si Lupis dengan kuasa setan. Itu menghujat Roh Kudus. Umpama. Dia nggak bilang gitu. Makanya hati-hati ya, jangan sembarangan. Ya kalau kita memang belum percaya kali. Jangan kayak buang angin, bas. Haleluya. Jadi tidak boleh menghujat roh. Sekarang menghujat Yesus pun tidak boleh. Karena dia datang bukan untuk lagi menghakimi. Iya, jadi datang kedua kali dia bukan untuk mati di kayu salib mengampuni, tapi dia datang kedua kali akan menghakimi. Kalau Anda percaya, Anda selamat. Kalau tidak percaya, Anda dihukum. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang kalian ini lebih senang khotbah KKR dengan satu tema judul KKR doain, apa lebih senang pengajaran? Pengajaran. Oke, luar biasa ya. Oke, mari kita doa. Tuhan Yesus, ajar terus kami lewat hamba-Mu Risuli Lubis ini, supaya kami lebih memahami firman-Mu, mengenal Engkau, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang lain yang bertanya tentang Tuhan Yesus. Urapi kami Yesus, supaya kami menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa buat makanan ini dimakan menjadi sehat. Bahkan mereka-mereka yang kondisinya kurang sehat, makan makanan ini jadi sehat. Minum minuman ini jadi sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Banyak ini Mas Yan. Sudah belum? Tuh yang belum. Yang duduk-duduk belum. Yang udah ini berdiri. Ini ya air banyak ya yang mau minum ya. Ini belum. Makanya tadi jangan galak apa. Oh boleh. Yang belum.